Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Gufiliza dari TRI 2C akan membuat hands-on tentang version control system. Yang dimana tugas version control system ini mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. PCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Untuk keuntungan menggunakan PCS, yaitu mampu melacak perubahan atau update pada shortcut, lalu mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan, atau kembali ke versi sebelum terjadi perubahan. Ada pemantauan riwayat perubahan file, lalu penanganan konflik pada saat pengembangan perubahan. Lalu di sini kita menggunakan Git, yang dimana kita install melalui link yang sudah tersedia. Di sini ada latihan 1, yaitu diperintahkan untuk melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Kita di sini git-log config global user titik name. Di sini kalian bisa masukkan nama kalian, Salma Anggun Feliza. Anggun Feliza. Lalu kita membuat emailnya. Git. Kita hapus dulu email. Kalian masukkan email kalian. Salma Feliza gmail.com. Nah, untuk melihat konfigurasi yang telah kita buat itu dengan git config list. Git config list. Nah, di sini sudah keluar nama dan emailnya. Lalu kita diminta untuk membuat repository yang dimana perintahnya git init nama folder. Di latihan 2 kita diperintahkan untuk menggunakan nama folder dengan nama project npm. Git init project 257882. Nah, lalu untuk masuk ke direktorinya, repositorinya kita menggunakan cd nama yang tadi project 25782082. Oke, kita sudah masuk. Lalu untuk melihat file yang tersembunyi kita menggunakan perintah ini, dir /a h. Nah, di sini ada 0 file dan 1 directory. Lalu kita diminta untuk membuat 3 file kosong pada repository yang telah kita buat. Kita buat menggunakan Notepad. Itu kita buat Salma kita simpan di save as ini. Dengan nama
file 1. Lalu yang kedua kita beri anggun. Kita simpan dengan nama file 2. Lalu yang ketiga Eliza. Dengan nama file 3. Sudah, lalu kita cek dengan perintah git status. Nah, di sini masih merah. Kenapa masih merah? Karena kita telah belum menambahkan file ke repository kita. Kita tambah yaitu dengan cara git add. Di sini saya menggunakan git add bintang karena supaya langsung semua. Kalau satu-satu kita menggunakan git add file 1. Add bintang supaya lebih cepat. Lalu setelah itu kita git status, kita cek lagi git status. Nah, sudah hijau. Terus kita diminta untuk mengcommit sebuah file yang dimana selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Nah, di sini di file 1 kita file 1 tambah 1, 2, 3. Ctrl S. Lalu kita cek di git status. Nah, di sini masih merah. Di sini merah karena apa? Karena kita telah melakukan modifikasi. Lalu kita git add bintang. Lalu git commit m file 1. Nah, di sini sudah. Lalu kita cek di git status. Nah, lalu latihan 3 jalankan perintah git log. Lalu pastikan tepat minimal 2 riwayat perubahan. Oke, berarti di 1 ini tadi kita melakukan tambahan yaitu dengan 4, 5, 6. Ctrl S. Lalu kita git add. Lalu git commit m file 1. Sudah. Lalu kita git log. Nah, sudah. Kita melakukan tag, di mana tag itu sebagai penanda. Nih kita git tag versi 1.0.0. Enter. Lalu git log. Oke, sudah muncul tagnya. Lalu kita buat ini git tag a versi 1.0.1 m, lalu release versi 1.0.1.
Gitag versi 1.0. Kita cek kembali, rilis versi. Oke, enter. Lalu git log. Nah, sudah di sini. Lalu untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, kita gunakan perintah git tag. Nah, ini. Lalu di sini pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3. Sebelumnya pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama ini. Oke, kita git tag versi 1.0, lalu kita copy ini commitnya. Ini. Copy, lalu kita paste. Enter. Lalu kita git log. Nah, sudah tagnya sudah muncul. Lalu kita git show untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show ini. Kita git show. Nah, di sini ini terlihat ya, ini perubahan pertama, ini perubahan kedua. Lalu ini sebenarnya sama saja seperti git show tadi, tapi kita coba git div ini kita copy. Ini kita copy, lalu ini kita copy, Ctrl V, enter. Nah, sama tampilannya kan. Lalu kita ke sini, ada git checkout. Nah, di mana ini jika perubahan saat ini tidak stage ataupun tidak commit. Lalu ada git reset jika perubahan sudah stage namun belum disimpan. Lalu ada git revert and jika perubahan sudah stage maupun commit dan kita ingin membatalkan semua perubahan dari versi saat ini. Lalu kita premat menggunakan GitHub. Kita ke GitHub. Kita diminta untuk memberi nama folder dengan init npm 25782082, nama lengkap Salma Anggun Feliza, tidak menggunakan spasi. Feliza. Baik, lalu kita ini sudah dipublish, kita create. Nah, oke. Lalu di sini tadi diperintahkan untuk masukkan link HTTPS pada laporan tugas. Jadi ini kita salin untuk meremote. Sudah. Lalu di sini untuk meremote kita menggunakan perintah ini. Git remote add yang tadi kita tuh kurang. Git remote add GitHub.
Lalu kita akan diminta untuk push dengan ini git push github master, git push github master. Kita tunggu. Nah, sudah. Kita lihat di sini. Kita lihat. Kita refresh. Nah, filenya sudah muncul di sini. Ini file yang kita tadi. Lalu di sini kita lakukan perubahan baru terhadap repository GitHub Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah dilakukan pada latihan 3. Lalu commit dan push perubahan ke repository GitHub Anda. Kita menambahkan di file 2, lalu 1, 2, 3. Pas file 2, lalu di sini kita git add bintang. Oke, lalu kita commit git commit file 2. Sudah. Lalu kita ke git push. Nah, ini kita salin. Git push kita salin. Lalu di sini kita paste. Kita enter. Kita tunggu. Nah, kita lihat di git push. Nah, ini sudah terubah. Ini 1, 2, 3. Lalu di sini gitcon URL repository, yang dimana selain mengupload local repository ke online repository, kita juga dapat menyalin seluruh repository beserta catatan riwayat lengkap online ke repository ke lokal komputer. Kita gitcon, lalu untuk mendapatkan URL kita ke sini, lalu ke code, lalu ini kita salin. Di sini kita paste, enter. Nah, sudah. Kita lihat di folder tadi. Nah, ini sudah muncul. Kita pindahkan ke folder lain. Ke sini saja. Sudah. Ini kita pindahkan. Ini delete saja. Sama sudah dipindahkan kan. Lalu screenshot sudah. Lalu git push. Nah, ini kita kan tadi sudah membuat tag ya. Nih, git tag. Nah, ini dia. Lalu kita akan git push GitHub. Kenapa menggunakan GitHub? Karena jika menggunakan origin, device saya tidak mendukung. Karena kita biar cepat, kita gunakan Digitex karena ini kan untuk semua tag. GitHub text. Kita lihat. Oke, sudah. Kita cek. Nah, di sini belum ada tag. Kita refresh.
Nah, di sini sudah ada. Kita lihat. Nah, ini dia. Lalu, apa lagi? Sudah. Nah, ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah get pull, apa yang fungsinya, dan berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana panggilan perintahnya. Jadi, get pull adalah perintah untuk melakukan pengambilan semua perubahan dari online repository ke local repository. Yang contohnya itu kita di sini kita coba edit file 3. Kita edit menjadi tri 2C. Kita commit, lalu kita save. Kita commit, lalu bisa 1, 2, 3. Kalau tidak bisa, ini sudah bisa. Sudah ke itu. Sudah ganti. Lalu kita lihat di notepad-nya file 3 tadi. Belum ada ya. Lalu kita di sini git pull. Udah dijarum. Git pull. Enter. Nah, sudah. Kita lihat lagi di notepad file 3. Nah, sudah ada nih. Udah ganti Feliza TRIC. Baik, langsung kita yang berikutnya screenshot. Nah, baik, sudah. Sekian dari saya, video dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.